Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 349, Aku akan bunuh diri. Setelah selesai berbicara, Ye Guan tiba-tiba meraih tangan Nanling Yi. Ia meletakkan sebuah buku klasik di tangan Nanling Yi yang masih sedikit kaku. Master Dadaobi. Ada beberapa perbedaan yang seharusnya bisa membantu Anda. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Nanling tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Adik laki-laki, apakah yang baru saja kamu katakan itu benar?" Ye Guan mengangguk. Nanling tersenyum manis. Tetapi ketika dia tersenyum, tiba-tiba ada dua garis air mata di wajahnya, tetapi hatinya sangat bahagia. Ye Guan datang ke istana Nether, tetapi tidak melihat Jixuan. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Jixuan pergi ke Bima Sakti pada hari pernikahannya. Bima Sakti, di pintu masuk istana Nether, Ye Guan berdiri lama, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke kuil sejati, ia segera menyerahkan teknik boneka dewa kuno kepada Nalanja. Jika Anda ingin menyempurnakan boneka dewa kuno ini, hanya Pavilion Xiambao yang memiliki sumber keuangan. Setelah Nalanjia memperoleh boneka dewa kuno tersebut, ia segera menyerahkannya dan meminta masyarakat untuk mulai mencari bahannya. Menyempurnakan boneka kaisar, Ye Guan menemukan Eria dan Xiao Bai. Dia datang ke Eria kali ini dengan harapan Eria akan membantunya meningkatkan tubuh fisiknya. Jika tubuh fisiknya dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, maka kekuatan teknik menggambar pedang penghancur surga juga dapat ditingkatkan kembali. Meskipun dia pernah bertarung dengan Kaisar Xuan sebelumnya, kedua belah pihak menderita kerugian, tetapi dia tahu bahwa itu karena pihak lain menekan wilayahnya sendiri. Jika pihak lain tidak menekan wilayahnya, dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari itu menjadi tandingan Kaisar Takdir. Kesenjangannya masih sangat besar. Di langit berbintang, Eria sedang menjilati manisan Hao, dan di bahunya ada Xiao Bai. Eria memandang Ye Guan dan tersenyum, "Ingin meningkatkan tubuh fisikmu?" Ye Guan mengangguk. Eria bertanya, "Apakah ada manfaatnya?" Ye Guan sudah bersiap. Dia segera mengeluarkan cincin Na dan meletakkannya di tangan Eria. Cincin Na itu penuh dengan manisan Hao. Eria segera menyeringai. Dia menyentuh tubuh Ye Guan dan berkata, "Ini sangat kuat, tapi masih belum cukup." Ye Guan sedikit bingung. "Apa yang kurang?" Eria berkata, "Tidak cukup kuat, kamu tidak dapat menahan darahku sekarang." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah itu benar?" Eria berjinjit dan menepuk bahu Ye Guan. "Cucu, kamu masih terlalu muda." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata, "Nona Eria, panggil aku Ye Guan atau Xiao Guan." "Xiao Guan?" Eria sedikit mengangguk. "Oke, cucu." Ye Guan tiba-tiba terdiam. Eria menjilat manisan Hao-nya, lalu berkata, "Tubuhmu tidak cukup kuat. Jika kamu menelan darahku, kamu tidak akan sanggup menanggungnya." Ye Guan berkata dengan serius, "Tubuh fisikku saat ini sangat kuat." Eria berkata dengan tenang, "Bolehkah aku mencobanya?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Eria meninju dada Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan terbang ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah dan darah muncrat. Ye Guan benar-benar bingung.
Arya memandang Ye Guan, aku belum mencoba yang terbaik. Ye Guan tersenyum pahit. Kekuatan gadis Arya ini benar-benar menakutkan. Jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Arya berkata lagi, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan segera mengikuti. Setelah beberapa saat Arya membawa Ye Guan ke langit berbintang yang mati. Dia berbalik dan menatap Ye Guan, apakah kamu ingin meningkatkan tubuh fisikmu? Ye Guan mengangguk. Ya, Arya menyeringai, ada caranya. Apakah kamu ingin mencobanya? Ye Guan bertanya, metode apa? Arya berkata dengan serius, kalahkan. Dipukuli. Ye Guan tercengang. Arya tersenyum dan berkata, dipukul adalah cara terbaik untuk berkembang. Jika kamu bertarung denganku, kamu tidak hanya akan meningkatkan tubuh fisikmu tetapi juga keterampilan pedangmu. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, benarkah? Arya berkata dengan serius, sungguh, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Xiao Bai. Ye Guan menatap Xiao Bai, yang mengedipkan matanya yang besar. Pada saat ini, Arya tiba-tiba menyerahkan manisan hao padanya, dan Xiao Bai mengangguk dengan cepat. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, ayo. Dia masih memilih untuk mempercayai Arya. Bagaimanapun, dia adalah nenek moyang binatang jahat. Jadi dia tidak boleh tertipu. Melihat Ye Guan menyetujuinya, bibir Arya tiba-tiba terangkat, memperlihatkan senyuman jahat. Melihat senyuman Arya, Ye Guan merasa sedikit ketakutan. Saat dia hendak berbicara, Arya sudah bergegas ke arahnya. Ledakan, dalam sekejap, Ye Guan terbang sebelum dia bisa bereaksi. Alam semesta yang sebenarnya, di depan kuil sejati, Zuo Xiang dan Qi Rou berjalan berdampingan. Perdana Menteri Zuo berkata, peradaban abadi akan segera mengambil tindakan. Qi Rou mengangguk, aku tahu, Perdana Menteri Zuo memandang Qi Rou. Mereka akan segera saling membunuh. Pada saat itu, alam semesta yang sebenarnya akan dapat memperoleh manfaatnya. Qi Rou menggelengkan kepalanya, peradaban abadi bisa dihancurkan, tapi alam semesta Guangxuan tidak bisa. Perdana Menteri Kiri bingung, mengapa? Qi Rou berkata sambil tersenyum, pemuda itu bisa memukuli dan menindasnya, tapi dia tidak bisa dibunuh. Meskipun ayahnya, bibinya, dan kakeknya ingin dia tumbuh sendiri, premisnya adalah dia tidak bisa dibunuh. Jika dia benar-benar ingin bunuh dia, mereka tidak akan terlalu peduli, dan begitu mereka mengambil tindakan, alam semesta yang sebenarnya akan mati. Perdana Menteri Zuo mengerutkan kening dalam-dalam. Jadi, Ye Guan dilahirkan dalam posisi yang tak terkalahkan. Qi Rou tersenyum dan berkata, jangan marah, reinkarnasi juga merupakan semacam kekuatan. Perdana Menteri Kiri tetap diam, mengatakan bahwa dia tidak marah adalah sebuah kebohongan. Qi Rou menambahkan, tujuan kami yang sebenarnya adalah membiarkan orang-orang di belakangnya melawan bencana kosmik, sehingga kakak perempuan tertua bisa keluar dari masalah. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke ujung cakrawala dan berkata dengan lembut, kakak perempuan tertua telah bekerja terlalu keras selama ini. Menteri Kiri sedikit khawatir, Qi Rou, tapi menurutku kamu sedang bermain api. Qi Rou tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Perdana Menteri Zuo berkata dengan serius,
orang di belakangnya sangat kuat, dan Anda berencana melawannya seperti ini. Apakah Anda tidak takut membuat marah orang di belakangnya, yang akan menghancurkan alam semesta kita yang sebenarnya? Chiro berkata dengan lembut, "Tidak, sama sekali tidak." Perdana Menteri Kiri bingung. Mengapa, Chijudo? Saya dan Bawan masih punya rencana cadangan. Pukulan mundur, Perdana Menteri Zuo mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bawan, dia. Chiro tiba-tiba meletakkan jarinya di bibirnya. Jangan katakan itu. Zuo Xiang perlahan menggenggam tangannya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Chiro, kamu. Chiro berjalan perlahan menuju kejauhan dan berkata dengan lembut, "Ini adalah satu-satunya cara untuk mengeluarkan kakak perempuan tertua dan menyelesaikan kebencian antara dua alam semesta." Perdana Menteri Kiri tetap diam. Dia ingin menolak atau lebih tepatnya menegur karena dia merasa perilaku ini sangat tercela dan tidak tahu malu. Tetapi ketika kata-kata teguran keluar dari bibirnya, dia tidak dapat mengucapkannya. Ya Tuhan, sejak awal, Tuhan sejati telah menekan bencana kosmik. Dia telah membayar terlalu banyak untuk alam semesta yang sebenarnya ini, dan menurut Chiro, bencana kosmik ini mungkin tidak dapat dihentikan. Jika memang tidak bisa ditekan, apakah Tuhan sejati akan berada dalam bahaya? Dia tidak tahu, karena dia sebenarnya tidak tahu betapa kuatnya dewa sejati saat ini. Terlebih lagi, dendam antara Zen Universe dan Guan Xuan Universe. Setelah memikirkan hal ini, Perdana Menteri Zuo tiba-tiba merasa sedikit kesal. Chiro tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir, saya akan menanggung semua akibat dari masalah ini." Perdana Menteri Zuo menggelengkan kepalanya. "Chiro, saya telah menyelidiki Tuan Ye. Orang ini berbeda dari pembudidaya pedang lainnya. Biasanya, dia lembut dan baik kepada orang lain, tetapi ketika dia marah, dia lebih tegas dan kejam daripada dia, ayah. Jika kamu melakukan ini, aku khawatir itu akan menjadi bumerang di masa depan. Bahkan jika kamu berhasil, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu." Chiro dengan lembut membelai rambut yang tertiup angin di samping telinganya dan terkekeh. "Aku paling tahu emosinya, dan aku juga tahu apa akhir ceritaku pada akhirnya. Tapi ada beberapa hal yang harus aku lakukan." Perdana Menteri Kiri menghela nafas pelan. Chiro melanjutkan, "Yang saya khawatirkan adalah masa depan." Perdana Menteri Zuo memandang Chiro. Di masa depan, Chiro mengangguk. Meskipun Kaisar Yongsheng sangat kuat, karena keterbatasan zaman, dia hanya melihat penguasa kuas Dao. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah penguasa dari kuas Dao. Kuas Dao. Saat dia berbicara, dia menyipitkan matanya. Kali ini, semua orang kuat dari peradaban abadi tidak dibunuh, tetapi hanya ditekan. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja, dan orang ini pasti merencanakan sesuatu. Ahli pena jalan, Zuo Xiang berkata dengan sungguh-sungguh, saat dia bertengkar dengan kakak perempuan tertua. Apakah dia sengaja kalah dari kakak perempuan tertua? Chiro menggelengkan kepalanya. Tidak, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan kakak perempuan tertua dalam pertarungan itu. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Saya masih agak terlalu dangkal untuk menebak niat sebenarnya orang ini. Bahkan jika saya menebaknya, saya tidak akan berani bermain-main dengannya.
Perdana Menteri Zuo bertanya, menurut Anda, apa yang dia rencanakan? Chirou mengangguk. Menteri Kiri berkata, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk memeriksanya? Chirou menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu atau aku ganggu. Saat ini, kita bisa melakukan urusan kita sendiri. Perdana Menteri Zuo mengangguk, lalu berkata, kali ini peradaban abadi dan alam semesta Guangxuan berperang, alam semesta kita yang sebenarnya membutuhkan. Chirou langsung berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu dan lihat saja dari sisi lain. Tentu saja, bila perlu kamu bisa menginspirasi Kaisar Abadi untuk membuatnya bekerja lebih keras untuk menyerang Guangxuan Universe. Zuo Xiang berkata, kita tidak dapat menghancurkan alam semesta Guangxuan. Chirou mengangguk dan berkata dengan serius, ia tidak dapat dihancurkan. Kali ini alam semesta kita yang sebenarnya hanya akan menunggu dan melihat dan tidak mengambil tindakan kecuali alam semesta Guangxuan benar-benar tidak dapat mengalahkannya. Dan jika alam semesta Guangxuan tidak dapat mengalahkannya, yang ada hanyalah satu alasannya, yaitu si kecil itu tidak bisa mengalahkannya. Panggil seseorang lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si kecil ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu sombong. Sebenarnya, apa salahnya menjadi generasi ketiga yang kuat? Banyak orang ingin melakukannya, tapi mereka belum melakukannya. Aku belum punya kesempatan. Perdana Menteri Zuo mengangguk sedikit dan berkata, Cijing. Setelah Chirou terdiam beberapa saat, dia berkata, aku akan pergi menemuinya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tidak jauh. Desa Batu, di sebuah rumah, Cisu duduk dengan tenang, dengan mangkuk besar di tangannya. Setelah Cisu melihat mangkuk besar di tangannya untuk waktu yang lama, senyuman mengharukan muncul di wajahnya, dan kemudian dia perlahan meletakkan tangan kanannya di perut bagian bawah. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita masuk. Dialah yang memegang pedang, tangan kanan Cisu yang diletakkan di perut bagian bawah bergerak menjauh tanpa meninggalkan bekas. Pemegang pedang memandang Cisu dan tidak berkata apa-apa. Cisu tersenyum dan berkata, apakah ada yang salah? Pemegang pedang berkata, Kaisar Abadi akan menyerang alam semesta Guangxuan. Cisu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pemegang pedang berjalan ke arah Cisu, dan dia menatap ke arah Cisu. Kamu sama sekali tidak menyukainya. Apakah tidur dengannya benar-benar hanya untuk tipu muslihat? Cisu tersenyum dan berkata, Cijing, kamu sangat menyukainya. Maka izinkan aku bertanya padamu. Jika salah satu kakak perempuan tertua dan dia harus mati, siapa yang akan kamu pilih? Pemegang pedang membuang muka, saya tidak menyukainya. Cisu tersenyum tipis. Apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dariku dan Chirou? Pembawa pedang itu terdiam. Cisu berkata lagi, jawab pertanyaanku. Setelah pemegang pedang terdiam beberapa saat, dia berkata, aku tidak akan membunuhnya demi dia, tapi aku juga tidak akan membunuhnya demi dia. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, maka aku akan bunuh diri. Jika aku tidak bisa melihatnya, aku tidak akan khawatir. Setelah Cisu terdiam beberapa saat, dia terkekeh, pantas saja dia menyukaimu. Pemegang pedang sedikit mengernyit, apa yang kamu bicarakan? Cisu tersenyum dan berkata, dia bodoh,
dan kamu juga bodoh. Terima kasih, Tuan Bezos telah menjadi pemimpin aliansi dan akan diberi imbalan yang besar. Terima kasih. Terima kasih kepada teman buku 59.950.893, teman buku 60.129.254. Pesawat kertas juga akan jatuh di tengah hujan, teman buku 60.174.867, Baoyun Xiangzu dan teman-teman lainnya atas penghargaan dan dukungannya. Sekali lagi terima kasih kepada semua pembaca yang memberi tip dan memilih. Terima kasih. Babak 350. Temui wanita dengan rok polos. Mendengar perkataan Chisu, alis pemegang pedang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menatap langsung ke mata Chisu. Kamu dan Jingru begitu terobsesi satu sama lain. Apakah kamu tidak bosan hidup? Chisu tersenyum tipis dan berkata, lelah. Pemegang pedang berkata, lalu mengapa kamu tidak menjalani hidup yang lebih sederhana? Chisu terkekeh dan berkata, jika semua orang sederhana, apakah alam semesta sejati ini masih terlindungi? Pemegang pedang menatap Chisu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti lagi, dan kemudian berkata, Chisu, tidak peduli apa niat awalmu, yang aku yakin adalah itu, kakak tidak menyukai apa yang kamu lakukan. Setelah itu, dia meninggalkan rumah batu itu. Di dalam rumah batu, Chisu terdiam. Setelah sekian lama, dia mengambil mangkuk besar di sampingnya, melihatnya, dan tersenyum. Tapi tak lama kemudian, saat dia tersenyum, ekspresinya berubah suram lagi, sangat rumit. Pada saat ini, bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana keadaan pikirannya. Di luar rumah batu, begitu pemegang pedang keluar, dia bertemu dengan Chirou yang datang. Melihat Chirou, mata pemegang pedang itu tiba-tiba menjadi dingin. Cijudao, jangan berekspresi seperti ini padaku, dasar wanita bebal. Pemegang pedang memandang Chiro, peradaban abadi akan menyerang alam semesta Guangxuan. Apakah kamu bahagia? Chiro berkata dengan suara yang dalam, Cijing, izinkan saya bertanya, menurut Anda apakah Anda dan pria kecil itu cocok? Pemegang pedang terdiam, memegang pedang erat-erat di tangan kanannya. Chiro menatap pemegang pedang, katakan padaku. Pemegang pedang memandang Chiro dan berkata dengan lembut, aku tahu sebelum kamu apakah dia dan aku cocok, tapi aku tidak tega melihatnya diintimidasi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menghilang di ujung langit. Setelah pemegang pedang menghilang, Chiro langsung menghentakkan kakinya dengan marah, brengsek. Saat ini, Chisu keluar dan Chiro berkata dengan marah, dia hanyalah wanita bodoh yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Chisu berkata dengan lembut, saya sedikit iri padanya. Mendengar ini, Chiro mengerutkan kening. Kamu masih tidak menyukainya, kan? Chisu tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Di tempat yang sama, wajah Chiro dipenuhi garis-garis hitam. Jangan lakukan itu padaku. Aku kehilangan istriku dan pasukanku, sialan. Melihat alam semesta yang misterius, di langit berbintang yang mati. Ledakan, Ye Guan tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menabrak area luas di langit berbintang. Setelah berhenti, bekas darah tiba-tiba meluap dari sudut mulut Ye Guan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian melihat ke dadanya.
ada bekas tinju kecil yang dalam di dadanya. Di kejauhan, Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, "Ayo lagi." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu bergegas menuju Arya lagi. Ledakan, Ye Guan terbang lagi dalam sekejap. Dalam pertarungan dengan Arya, dia secara alami dipukuli dengan kejam dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hal yang paling menakutkan adalah meskipun pedangnya mengenai kepala Arya, itu tidak akan melukai Arya. Pertahanan fisik Arya sangat tidak normal, sempurna. Setelah terlempar, Ye Guan bangkit kembali dan bergegas menuju Arya. Dengan cara ini, Ye Guan terlempar lagi dan lagi, tapi dia bergegas maju lagi dan lagi. Tentu saja, keuntungannya juga besar, dan keuntungan yang paling jelas adalah kemampuannya untuk melawan pertempuran. Karena pohon keramat alami, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia dapat pulih dengan cepat. Ini juga memungkinkan dia untuk berlatih dengan Arya. Jika tidak, Arya akan membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan cara ini, Ye Guan terus berlatih gila-gilaan dengan Arya setiap hari. Adapun urusan Akademi Guanxuan, dia pada dasarnya mengabaikannya dan menyerahkan semuanya kepada Nalanjia dan yang lainnya. Saat ini, Guangxuan Universe juga mulai bersiap untuk perang. Peradaban abadi akan datang. Di kuil sejati, Nalanjia dan Li Banzi duduk berhadapan. Nalanjia mengeluarkan sebuah buku rahasia, dan kemudian berkata orang-orang kuat yang diketahui dari peradaban abadi adalah 12 kaisar takdir, ratusan kaisar waktu, 200 kaisar biasa, puluhan ribu kaisar dewa, dan lebih banyak lagi 1000 penyihir hebat. Berbicara tentang ini, dia memandang Li Banzi dan berkata, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, kita masih dirugikan. Li Banzi berkata dengan suara yang dalam, ini bukan masalah terbesar. Masalah terbesar adalah kaisar abadi. Kami telah memperkirakan kekuatan orang ini. Di pihak kami, saya khawatir hanya Nona An yang bisa bertarung dengannya, dan peluang menangnya tidak bagus. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lagi pula orang ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius alam semesta Guanxuan kita. Selain itu, dia menginginkan pohon suci alami Xiao Guan, jadi kali ini, dia hanya bisa bertarung. Petik 2. Kami hanya bisa bertarung. Guangxuan Universe tidak punya pilihan lain. Nalanjia mengangguk, kalau begitu ayo bertarung. Li Banzi memandang Nalanjia, bagaimana kamu memahami isi tas kecil itu? Nalanjia tersenyum dan berkata, saya telah mempelajari sebagian besarnya. Li Banzi mengangguk, itu bagus. Tas kain kecil yang ditinggalkan oleh Qin Guan tidak boleh dianggap remeh. Saat itu, Qin Guan membunuh semua orang di alam semesta nyata dengan sekumpulan senjata berteknologi dan beradab. Nalanjia tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, yang paling saya khawatirkan adalah alam semesta sejati. Kali ini alam semesta Guanxuan kita berperang dengan peradaban abadi, mereka pada akhirnya akan memetik manfaatnya. Yang lebih saya khawatirkan adalah itu setelah kita selesai bertarung, mereka akan kembali lagi. Ambil tindakan. Mendengar ini, Li Banzi juga mengerutkan kening, itulah yang dia khawatirkan. Nalanjia tiba-tiba berdiri perlahan. Dia berbalik untuk melihat keluar jendela dan berkata dengan lembut, menjaga alam semesta Guangxuan adalah beban yang sangat berat. Li Banzi tersenyum dan berkata, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mereka semua telah melepaskan bebannya.
jika kamu dan istrimu tidak menyimpannya, siapa yang akan menyimpannya? Nalanjia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Li Banzi berdiri dan berjalan ke arah Nalanjia. Dia meraih tangan Nalanjia dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Jika Zhen Zishi benar-benar mengambil tindakan dan mendorong Guanxuan Siji ke situasi putus asa, ayahnya, bibinya, dan kakeknya akan. Saya pasti tidak akan duduk diam." Nalanjia mengangguk sedikit. Apapun yang terjadi, Xiao Guan dan aku akan melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas kain kecil dari pinggangnya dan berbisik, "Beberapa barang di dalamnya awalnya disiapkan oleh ibuku untuk alam semesta sejati. Sekarang sepertinya kita hanya bisa membiarkan orang-orang dari peradaban abadi mencicipinya." Pertama, Li Banzi melirik tas kain kecil di tangan Nalanjia. Dia juga menantikan apa yang ditinggalkan Qin Guan. Dunia bintang yang kacau. Dunia bintang yang kacau saat ini telah diubah menjadi dunia abadi. Pada saat ini, di bawah organisasi Jingchen, semua orang kuat dari peradaban abadi berkumpul di bekas Wuzong. Sekarang Wuzong dan Shengzong telah diambil alih oleh Kaisar Yongsheng. Wuzong dan Shengzong tidak melawan. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi bagian dari era peradaban abadi. Tetapi pada saat itu, mereka hanyalah kekuatan kecil. Di seluruh dunia abadi, hanya Kaisar Salju dari Sekte Qinghai yang tidak memilih untuk bergabung dengan peradaban abadi. Tapi sekarang, untuk menghadapi Guangxuan Universe, peradaban abadi tidak mempedulikannya. mereka tidak terlalu menyukai Kaisar Takdir. Di Aula Wuzong, Jingchen, yang duduk di depan, melihat lipatan rahasia di tangannya. Setelah hening beberapa saat, dia melihat ke arah lelaki tua berjubah Tao. "Tuan Zan, kekuatan alam semesta Guangxuan jauh lebih kuat dari yang kita duga." Karena itu, dia menyerahkan lipatan rahasia di tangannya kepada lelaki tua berjubah Tao. Master Zan mengambil lipatan rahasia itu, melihatnya sejenak, dan kemudian berkata, "Yang terkuat adalah An Wu Sen dan yang lainnya. Selama orang-orang ini ditahan, orang-orang di bawah kita dapat membantai mereka." Jingchen mengangguk. Kekuatan tertinggi Guanxuan Universe kuat, tetapi kekuatan menengah dan bawah lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan peradaban abadi. Master Zan menambahkan, "Anda harus ingat dua wanita kultivator pedang yang saya sebutkan sebelumnya. Kekuatan kedua orang ini jauh melebihi Kaisar Takdir. Anda tidak boleh meremehkan mereka." Jingchen mengangguk. Ini wajar. Master Zan meletakkan lipatan rahasia di tangannya dan berkata, "Secara keseluruhan, kekuatan kita jauh lebih unggul dari mereka." Pada saat ini, orang kuat dari Sekte Suci di bawah tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, menurutku ada satu orang yang tidak boleh kita remehkan." Master Zan dan Jingchen memandang orang kuat dari Sekte Suci yang sedang berbicara. Orang kuat dari Sekte Suci berkata dengan suara yang dalam, "Belum lama ini, Ye Guan dan seorang pendekar pedang dengan rok polos datang ke bintang yang kacau itu, dunia. Pada saat itu, dia pendekar pedang dengan rok polos di sebelahnya membunuh Kaisar Takdir, dan itu hanya dengan melihat." Lihat, mendengar ini, Master Zan dan Jingchen sama-sama mengerutkan kening. Jingchen menatap pria kuat dari Sekte Suci. "Apakah kamu yakin?" Orang kuat dari Sekte Suci mengangguk dengan cepat. "Semuanya benar, karena orang yang terbunuh adalah pemimpin Sekte Suci kita. Lihat,
Jing Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, mungkinkah dia menggunakan cara lain, tapi kamu tidak menyadarinya. Mendengar kata-kata ini, orang kuat sekte suci tiba-tiba ragu-ragu, karena dia tidak yakin. Lagi pula terlalu sulit dipercaya untuk membunuh seseorang dengan satu pandangan, dan juga membunuh Kaisar Takdir. Namun, wanita itu sungguh menakutkan. Melihat keraguan-raguan orang kuat sekte suci, Jing Chen segera memperkuat pikirannya. Meskipun pria di depannya adalah Kaisar Agung, kekuatannya masih jauh kalah dengan Kaisar Takdir dari segi ilmu, dia pasti inferior. Tidak lagi pula zaman sekarang sudah sangat-sangat terbelakang dibandingkan zaman peradaban abadi. Di sampingnya, Master Zan tiba-tiba berkata, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, wanita dengan rok polos tidak boleh diremehkan. Jing Chen mengangguk, ini wajar. Karena pihak lain dapat membunuh Kaisar Takdir, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Saya hanya tidak tahu seberapa kuat dia. Master Zan tersenyum dan berkata, ini mudah untuk ditangani. Biarkan Kaisar Takdir menemuinya dan mengetahui kekuatannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah pria kuat dari sekte suci di sampingnya. Apakah kamu tahu di mana wanita itu sekarang? Orang kuat dari sekte suci berkata dengan suara yang dalam. Ketika dia pergi hari itu, dia berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan keliling alam semesta, dan pemberhentian pertamanya adalah galaksi itu. Guru Zan berkata, kalau begitu kirim seseorang ke Bima Sakti untuk menemui orang ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke semua Kaisar Takdir di aula. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Di sampingnya, Kaisar Mang tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya ingin bertemu orang ini dan melihat apakah dia benar-benar dapat membunuh Kaisar Takdir hanya dengan satu pandangan. Tuan Zan berkata dengan suara yang dalam, jangan gegabah. Kaisar Mang tertawa dan berkata, itu wajar, jangan khawatir. Meskipun saya tidak bisa mengalahkannya, jika saya tidak suka berkelahi dan ingin melarikan diri, bahkan jika 10 orang dari dia datang, mereka tidak akan bisa hentikan aku. Tuan Zan mengangguk sedikit. Kekuatan Kaisar Mang adalah yang terbaik di antara Kaisar Takdir. Jika dia tidak suka berkelahi dan ingin melarikan diri, sebenarnya tidak banyak orang di dunia yang bisa membunuhnya. Kaisar Mang berkata, saya pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam pelangi. Di awal bulan, jika Anda memiliki jaminan tiket bulanan, Anda dapat memilih. Bersyukur, bersambung.